Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita bersuka cita karena Allah sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dalam kondisi yang baik dan tiba saatnya kami mau memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami percaya tiada yang mustahil bagi setiap kami orang yang percaya. Sebentar ya Allah, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita dalam keadaan sehat, semuanya dalam penyertaan Tuhan, semua diberkati Tuhan, dan saya percaya iman kita semakin hari semakin tumbuh. Ya, pada pagi yang indah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 8 dalam terjemahan baru. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk mereka yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikianlah firman Tuhan. Pada saat ini, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingin menyaksikan, yaitu saya pernah
magang, yaitu mengambil sertifikasi sebagai instruktur di salah satu institusi pemerintah. Di sana saya selama 4 bulan, di mana waktu itu saya dikasih pilihan mau ikut mes atau pergi mes di luar area untuk menjadi instruktur di pelatihannya itu. Dan saya memutuskan untuk ikut mes, dan mesnya itu juga ada siswa-siswa pelatihan. Di situ ada beberapa kamar karena jumlah yang pelatihan di situ hampir 300 siswa, dan ada asrama A, B, C, D. Nah, untuk sebagai yang magang instruktur itu ada di D. Nah, itu saya masih ingat D, mungkin D10 saya di situ dengan teman saya, yang ada yang dari Padang, dari Jogja, ada yang dari Medan juga. Dan dulu senior-senior juga ada di situ. Nah, yang saya mau sampaikan adalah di kamar tersebut banyak cerita, yaitu di situ ada penunggunya. Jadi semacam perempuan setiap malam menangis, ada mungkin dalam hal-hal yang tidak terlihat. Terus kemudian ada bilang yang pocong, kuntilanak dan sebagainya itu. Itu saya diberitahu sama teman-teman saya, bahkan senior-senior yang sudah mengajar, bahkan OB ya, tukang bersih-bersih di situ juga menyampaikan, Mas, hati-hati ya Mas di situ, kalau sendiri mending keluar saja, seperti itu. Kemudian teman-teman pengajar saya juga menyampaikan seperti itu, bahkan siswa-siswa juga menyampaikan seperti itu. Tetapi karena saya percaya sama Tuhan, dan Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus berkuasa akan menjaga, melindungi saya. Selama saya di situ 4 bulan, saya tidak merasakan hal-hal yang diceritakan sama mereka. Justru saya, karena saya selalu berdoa, Tuhan, saya beriman, saya menyertai setiap apa yang dikatakan itu tidak benar, saya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan ada sebuah foto yang menunjukkan di jendela itu ada sosok gambar atau kuntilanak. Saya tidak tahu, waktu itu kan tahun 2014 ya, jadi apakah itu editan atau asli, tapi hampir semuanya itu menceritakan hal yang sama. Tetapi saya merasakan damai, saya tidak ada masalah, karena pandangan atau mindset saya adalah penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Nah, sama-sama tinggal di kamar yang sama, tetapi teman-teman saya merasakan seperti itu dan mereka juga ketakutan, tapi saya tidak. Bahkan ada kejadian saya di situ mati lampu ya, karena hujan deras, mati lampu, jadi gelap gulita. Ya, saya tidak merasakan hal-hal yang mereka-mereka ini omongkan, karena saya tetap percaya, berdoa sama Tuhan. Nah, setelah itu besoknya saya ditanya sama pegawai-pegawai, Mas aman nggak Mas aman nggak? Ya itu saya bilang jawab, ya aman, tidak ada masalah. Nah, jadi saya semakin percaya bahwa iman kita kepada Tuhan, pasti kita dalam penyertaan dan kita menerima janji. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Kaleb. Nah, kita belajar dari iman Kaleb. Iman Kaleb memiliki roh yang berbeda, ya. Jadi mindset surgawi atau percaya sama kuasa Tuhan. Ketika 12 pengintai itu selama beberapa hari mengintai, mereka pulang. Nah, 10 orang menyampaikan hal yang di sana itu ada raksasa, negeri enak, terus kemudian ada benteng yang besar, maka kita akan kalah. Tetapi Kaleb menyatakan ia melihat raksasa itu sebagai bukan ancaman, tetapi sebagai kekuatan untuk kita maju, karena kita akan dibela sama Tuhan. Kaleb tidak didasarkan pada apa yang ia lihat, tetapi dalam mata jasmani Kaleb menyampaikan janji Tuhan itu pasti, tetapi faktanya ada raksasa, namun ia meninggikan Tuhan di atas raksasa tersebut. Kemudian iman Kaleb yang berpegang pada perkataan Tuhan, keteguhan, ya,
iman bukan sekedar semangat di awal, melainkan ketekunan sampai akhir. Jadi Kaleb berkata-kata positif dan berkata-kata pada Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan membela kita. Kemudian Kaleb juga memiliki iman yang all-in, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, jadi Kaleb percaya bahwasanya Tuhan pasti akan menolong. Jadi menguatkan bangsa-bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Kaleb menjaga kekuatan rohaninya, keberanian mengusir musuh, mengusir apa yang disampaikan 10 pengintai itu. Jadi apa yang kita dapat? Yang pertama kita adalah mari kita filter suara yang kita dengar. Ketika Tuhan sudah memberikan janji kepada kita, mari kita fokus kepada firman Tuhan. 10 pengintai itu membawa ketakutan, tetapi Kaleb membawa keberanian. Jadi kita fokus, kita tidak mendengarkan hal-hal yang bukan dari firman Tuhan. Kemudian kita harus jaga konsentrasi atau stamina iman, sehingga kita berjalan terus, jadi kita tidak jatuh di tengah jalan. Jadi kita harus fokus apa yang dijanjikan Tuhan agar kita menerima janji-janji yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya di dalam janji ini kita harus berproses, kita harus berjalan dengan iman, kita harus berusaha, kita harus fokus apa tujuan kita. Mungkin saat ini yang kita alami adalah masalah-masalah yang besar, tetapi janji Tuhan masalah ini akan terselesaikan gitu loh. Tapi harus melalui proses. Kita harus setia seperti Kaleb. Setelah dia melihat janji Tuhan, tanah yang begitu berlimpah-limpah susu dan madu, tapi 10 pengintai yang lainnya itu adalah memberikan hal-hal yang negatif, dia harus fokus untuk menerima janji-janji Tuhan. Kemudian luar biasa baiknya adalah Kaleb sendiri pun juga fokus sehingga dia mendapatkan berkat yang Tuhan sudah janjikan, dia menerima. Dan yang terakhir, jika Tuhan berkenan. Nah, Kaleb itu menyampaikan jika Tuhan berkenan. Jadi bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan pikiran kita, tidak. Tetapi jika Tuhan berkenan dengan kita atau kita percaya Tuhan berkuasa, Tuhan akan melindungi, menyertai selama kita berjalan untuk menerima janji berkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sudah menerima janji berkat Tuhan, baik itu nanti kita akan menerima berkat sesuatu yang dari Tuhan, tetapi saat ini masih dalam proses, berjalanlah dengan iman, berjalanlah dengan percaya, berjalanlah dengan fokus apa yang ada di dalam firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya kita semuanya akan menerima kemenangan, menerima janji-janji Tuhan seperti yang difirmankan, yaitu menerima suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, mungkin di dalam usaha kita akan maju, di dalam studi kita akan berhasil, di dalam pekerjaan kita juga akan berhasil, di dalam pelayanan kita juga akan berhasil. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, mari kita miliki imannya seperti Kaleb. Meskipun ada bicara-bicara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tetap positif, kita andalkan Tuhan, kita terus semangat sehingga kita menerima kemenangan. Demikianlah firman Tuhan saat pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sudah.